Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Lia. Kali ini aku lagi di toko frozen food gitu, di deket rumah orang tua. Kebetulan aku habis dari rumah orang tua. Ini mau pulang, jadi aku mampir dulu ke frozen food. Mau beli beberapa yang udah habis. Jadi aku mampir dulu ke sini. Aku udah pernah sharing sebelumnya ya video aku beli frozen food di daerah deket rumah orang tua aku. Nanti aku masukin linknya di description box ya. Ini aku lagi bingung gitu mau beli sosis atau enggak, karena sosis nggak begitu suka gitu ya keluarga. Jadi bingung, tapi ya udah deh aku beli aja. Rencana pengen bikin makaroni skotel gitu, tapi nggak tahu deh kapan mau bikinnya. Yang penting beli dulu aja, nanti kalau udah ada moodnya baru deh eksekusi. Nah, ini juga aku beli bakso, terus kayak kerupuk gitu juga aku kebetulan udah habis. Nah, ini aku beli telur juga. Nah, aku udah di rumah lagi. Aku sekarang mau bikin bumbu dasar bawang gitu. Ini bawangnya udah aku kupas-kupasin, udah aku keringin juga. Ini yang aku masukin toples, sebagian mau aku taruh gitu aja. Jadi misalnya mau masak yang mau diiris gitu, tinggal diiris aja, udah dikupasin, udah dikupas bersih. Ini juga aku udah cuci gitu ya. Jadi setelah cuci baru aku keringin, dialasin pakai tisu kayak gitu biar airnya menyerap. Nah, ini sisanya mau aku bikin bumbu dasar bawang. Aku bikin ini totalnya kurang lebih nggak nyampe 1 kilo sih, tapi lebih dari setengah kilo. Jadi sebelumnya aku ada sisa bawang merah gitu, beli setengah tapi udah dipakai, jadi aku tambahin setengah kilo lagi. Ini maaf ya, anak aku ikutan yang bungsu, jadi dia kalau ada emaknya sibuk pengen ikutan sibuk juga. Oh ya, kali ini aku mau coba bikin stok bumbu dasarnya itu dipisah. Jadi bawang merah, nanti bawang putih. Sebelumnya kan biasanya dicampur gitu bawang merah sama bawang putih. Kalau ini enggak, aku coba pisah. Karena ada beberapa kadang yang bumbu masak itu enggak pakai bawang putih, cuma pakai bawang merah aja gitu. Atau pakai bawang putih aja enggak pakai bawang merah. Nah, ini udah halus, tinggal masukin toples deh. Jadi aku itu ngeblendnya juga nggak pakai air ya, cuma pakai minyak aja. Terus bawangnya juga udah bener-bener kering gitu. Oh ya, maaf ya kalau ada suara background anak-anak, karena ini aku bikin vlognya sore, jadi anak-anak juga lagi main. Ini bawang merahnya dapatnya juga lumayan banyak, hampir 2 toples gitu. Ini ukuran toplesnya 500 ml kalau nggak salah. Nah, ini aku biasanya sebelumnya itu aku bikin bumbu dasar itu dicampur sama bawang putih. Terus sudah di blender itu ditumis gitu, dimasak. Tapi aku lihat-lihat yang lain, vlogger lain itu di blender aja terus dikasih minyak kayak gini, katanya sih awet. Jadi aku mau coba, mudah-mudahan awet. Dan kali ini aku nggak campur sama bawang putih karena aku pengen misahin gitu bawang putih sama bawang merah. Jadi kalau yang ini khusus bawang merah, nanti video selanjutnya aku bikin yang khusus bawang putih. Tapi nggak hari ini karena capek banget hari ini. Aku hari sekarang setelah ini mau mau bikin ungkep ayam. Karena insya Allah besok aku mau vaksin yang kedua. Jadi biar nggak terlalu capek besok, tinggal goreng-goreng aja gitu. Aku ungkep ayamnya sekarang.
sekalian buat apa, ungkep ayam, jadi nggak usah dicuci dulu. Ini bumbu dasar bawang, aku pakai seres, terus lengkuas sama jahe gitu dan kunyit, di blend gitu aja, dibarengin. Ini kalau menurut aku enak banget, jadi beda gitu rasanya. Tapi kalau misalnya untuk ungkep ayam itu kan setiap orang biasanya beda-beda ya. Nah kalau versi aku biasanya kayak gini. Jadi aku tuh kalau bikin ungkep ayam seringnya masukin si serehnya itu, batang sereh itu di blender gitu, ikutan di blender. Jadi untuk bahan ungkep ayamnya. Nah pas digoreng itu ada krenyes-krenyesnya gitu. Terus tapi juga nggak bikin si ayamnya gosong, cuma memang bikin si minyaknya itu kotor. Kalau soal masak sih pokoknya ada versinya masing-masing ya untuk kalian. Cuma kalau aku memang seringnya kayak gitu. Oh ya, aku mau cerita sedikit pengalaman aku setelah vaksin dosis yang pertama. Aku lupa tanggal berapa tepatnya. Aku vaksin dosis yang pertama, kalau nggak salah sih pokoknya 1 bulan sebelum vaksin dosis yang kedua. Nah, kalau aku kan vaksin dosis yang keduanya besok. Jadi pengalaman aku yang pertama itu nggak ada efek samping yang gimana gitu. Cuma ada rasa sakit di lengan bekas vaksinnya itu. Kayak apa sih namanya, kayak pegel-pegel gitu tuh di lengannya. Terus udah kayak gitu ada efek ngantuk banget dan lapar banget. Itu nggak tahu ya maksudnya efek vaksin atau memang bawaan aku. Tapi kalau menurut aku sih efek vaksin. Jadi setelah vaksin itu aku ngantuk banget, di mobil juga kayak nggak ketahan gitu, pengen tidur. Padahal malamnya tidur gitu, tidur biasa aja, tidur nyenyak. Terus habis itu lapar. Beneran sih kalau menurut aku sih laparnya itu efek karena vaksin itu. Karena cerita dari orang-orang juga katanya setelah vaksin yang pertama itu efeknya ngantuk sama lapar gitu. Kalian gimana? Udah vaksin belum? Ayo vaksin yang belum. Oh ya, kalau kata orang-orang juga kalau misalnya mau vaksin atau setelah vaksin itu kitanya jangan capek-capek dulu, istirahat. Terus banyakin makan gitu. Maksudnya katanya juga disaranin untuk makan yang manis-manis kayak gitu-gitu. Tapi nggak tahu sih ya. Pokoknya pas aku setelah vaksin itu pulang vaksin aku tidur, makan dulu. Jadi makannya beli terus tidur. Pokoknya istirahat lah kayak gitu. Oh ya, aku vaksinnya yang Sinovac ya. Nah ini lanjut ya, aku lagi cuciin bekas masaknya. Tadi aku cuci blendernya kayak gitu, jadi di blender pakai sabun cuci piringnya gitu, terus dibuang deh. Jadi biar bersih sela-sela pisaunya itu, biar nggak ada yang kotor lagi. Nanti kalau airnya udah mulai menyusut, baru dia aku masukin garam. Jadi biar garamnya itu nggak biar garamnya lebih terasa lah dibanding dikasih garamnya itu di awal. Nah ini aku pakai gula merah juga. Jadi kalau pakai gula merah itu ayamnya lebih enak kalau menurut aku, dan ada rasa manis-manisnya gitu. Gula merahnya bisa juga sih diganti sama kecap manis gitu. Jadi rasanya sedikit mirip kayak ayam bakar nantinya. Terus ini aku juga pakai kaldu ayam. Beda aja rasanya kalau pakai kaldu ayam. Ini ayam hasil ungkep aku tadi sore. Jadi ini buat besok ya. Karena besok aku mau vaksin. Mudah-mudahan gak berefek apa-apa ya. Gak berefek yang gimana-gimana maksudnya. Jadi ini biar besok aku gak capek, aku udah siapin dari sekarang. Ini karena udah gak panas, gak beruap, jadi aku mau taruh ini ke wadah, terus
simpan di kulkas. Kalau udah bikin ungkep ayam kayak gini enak ya, nyantai. Jadi besok tinggal goreng-goreng aja, nggak capek-capek lagi ngungkep. Tutup deh. Kebetulan pas tadi pagi belanja di Ibu Sayur ada ubi ungu ini. Jadi aku beli aja. Aku mau bikin kolak biji salak. Jadi ini udah aku kukus ya si ubinya. Terus aku hancurkan pakai ulekan tapi dilapisin plastik biar enggak, takutnya ada bekas bau bumbu gitu. Jadi aku pakai plastik gitu aja. Ini masih panas ya ubinya, jadi lebih gampang gitu ngalusinnya. Mudah-mudahan kali ini berhasil ya, karena sebelum-sebelumnya aku bikin biji salak ini kebanyakan tepung tapioka, jadi nggak berasa gitu ubinya, lebih berasa tepung tapiokanya. Nah, proses ini aku campurin tepung tapioka sedikit demi sedikit sambil diaduk. Ini udah keaduk rata. Jadi kalau kata vlogger siapa ya, aku lihat banyaknya tepung tapiokanya itu tergantung si ubinya itu kan ada beda-beda ya, ubinya ada yang lembek kayak gitu setelah dikukus itu. Jadi tergantung si ubinya, nggak bisa disamain gitu takarannya. Nah, ini tinggal dibulet-buletin deh, dibentuk kayak gini semuanya. Ini dia. Masih ada. Kita siapkan air dulu, tunggu mendidih baru masukkan si biji salaknya. Ya, kita masukkan. Airnya kenapa jadi ungu juga ya? Jadi kayak dikasih pewarna. Nah, ini kalau udah yang mengapung berarti udah matang, tinggal diangkat. Tuh. Udah matang. Air 1,5 liter ya. Ini aku kira-kira aja ya gula merahnya, karena kan nanti juga bisa cek rasa, kalau misalnya kurang manis bisa ditambahin lagi. Jangan lupa pakai gula pasir juga kalau aku ya, tapi kalau misalnya mau pakai gula merah aja juga nggak apa-apa. Terus sama garam sedikit. Nah, udah panas kayak gini, masukin biji salaknya. Warnanya cantik sih ya, warnanya ungu gitu. Cuma kok kayak lembek ya. Apa kurang tepung tapioka? Mudah-mudahan enggak sih ya. Jangan lupa daun pandannya. Ini beneran deh, tadi aku lupa banget. Dan ini baru minta ke tetangga. Jadi masukinnya telat. Harusnya di awal-awal tadi ya. Terus aku masukin larutan tepung tapioka biar kuah si kolaknya ini agak kental gitu. Jadi tingkat kekentalannya juga tergantung selera kalian ya. 300 ml air, daun pandan, lalu garam,
Aku pakai 1 sachet santan instan yang 65 ml ya. Cuma pakai 1 aja. Sudah mendidih. Sudah matang. Ya, udah matang. Ini bubur apa namanya? Biji salaknya. Aduh, gak kelihatan ya, panas. Ini dia, aduh. Biji salaknya, ini santannya. Nah, ini hasilnya kayak gini. Kalau menurut aku kurang tepung tapioka, jadi lembek gitu. Oke, makasih banyak yang udah nonton videoku. See you on my next video. Wassalamualaikum.